Halo semua teman-teman, hari gimana nih kabarnya nih? Semoga masih diberi kesehatan ya, dan rezeki juga ya kan. Amin. Jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai, saya lurus dulu ya. Mumpung hijau. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing ya mengenai pengalaman saya vaksin pertama kemarin hari Selasa, kan nggak salah, iya hari Selasa. Gimana prosesnya, gimana tahap-tahapannya ya kan, terus ngapain aja pas waktu vaksin itu gimana ya kan. Jadi pertama itu saya dapat info dari adik saya kalau di Timika ini akan mengadakan vaksin gitu loh, vaksin gratis gitu kan. Nah jadi saya nggak mau menyanyiakan ya. Jadi di hari Selasa itu pagi, sebenarnya saya mau berangkat pagi jam-jam 6 ya, cuma dikasih info kalau startnya itu mulai jam 8 gitu loh. Nah giliran saya masuk kerja dulu ya kan, masuk kerja terus izin untuk vaksin. Nah di tempat itu sudah full, sudah nggak tahu berapa orang itu, hampir 1000-an lah, itu banyak sekali lah. Nah kebetulan saya vaksinnya itu di Gedung Tongkonan ya, di Jalan Samratulangi. Itu posisinya saya vaksin sendiri, soalnya saya ngajak teman saya juga belum minat ya, mungkin lain waktu lah ya dia katanya. Makanya saya memutuskan untuk ya sudahlah, saya berangkat sendiri gitu ya kan. Lampu merah. Oh iya, nggak boleh ke kiri ya. Lupa saya kalau Budi Utomo ini satu jalur. Oh iya ya. Nah jadi pas saya berangkat itu memang saya buta sih di situ tuh. Saya harus ngapain, syarat-syaratnya apa saja ya kan. Saya juga nggak tahu itu. Makanya pas saya datang sekitar jam berapa ya, jam 8:30, itu di luar Gedung Tongkonan itu sudah banyak sekali orang antri ya. Nah itu saya tanya-tanya syaratnya apa saja ya kan. Nah disuruh ngisi form untuk vaksin, terus yang kedua sama harus bawa KTP gitu sih. Nah makanya saya minta tolong ke orang untuk saya fotokopi formnya, baru saya isi, terus saya antri gitu ya kan. Antri dengan sekian banyak orang ya kan. Ujung-ujungnya saya masuk di Gedung Tongkonan itu sekitar jam 10. Pokoknya hampir sejam setengah lah saya antri itu. Nah saya kira itu pas kita masuk di gedung itu kita langsung vaksin, ternyata salah gitu loh. Jadi di luar gedung itu saya sudah antri dengan ratusan orang itu ya kan. Nah terus pas kita masuk gedung ternyata masih antri lagi gitu loh. Nah itu dibikin ada 4 site, yaitu grup ABCD gitu. Nah satu grup itu, nah kebetulan saya kan grup D ya. Nah grup D ini antriannya itu mungkin kalau dihitung vertikalnya sekitar kursi ya, untuk vertikalnya mungkin ada 12-13 baris. Nah yang horizontalnya mungkin sekitar 15 gitu ya, itu kalikan saja. Jadi sekitar ada 150-an lebih lah saya antri duduk itu. Nah akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ada orang di samping saya ajak ngobrol-ngobrol. Kebetulan dia orang Toraja ya, bapak-bapak. Saya tanyain, loh Pak kok sendiri gitu loh. Sebenarnya dia ada istrinya sama anaknya, cuma pas waktu antri itu bapaknya duluan gitu loh, jadi istri sama anaknya di belakang gitu. Nah saya ngobrol-ngobrol untuk mengisi ini sih, daripada sendiri gitu ya kan, bosan sekali. Nah enaknya itu kita difasilitasi untuk dari segi minum sudah disediakan, yaitu aqua biasa ya, terus sama kolak. Jadi kita bisa ambil sih semaunya kita gitu loh.
Ya kalau nggak malu ya bisa ambil banyak sih. Tapi kebetulan kemarin saya nggak ambil sih, cuma males aja sih. Nah jadi saya jam 10 itu sudah antri ya di situ sambil duduk ya kan. Jadi tiap satu orang kalau sudah vaksin itu kita bergeser kursinya gitu loh. Jadi nah itu yang bikin capek sih. Jadi duduk terus pindah kursi. Kalau yang giliran yang di depannya sudah vaksin, kita geser lagi gitu sampai ke depan gitu, sampai garis terdepan. Jadi antriannya kemarin tuh bisa dibilang saya antri dari garis ke 13. Pokoknya paling belakang itu mungkin barisan ke 14 apa 13 gitu loh. Lah satu baris itu totalnya sekitar 15-an kursi gitu loh. Nah itu yang lumayan ya. Nah pas pokoknya saya itu duduk, pokoknya ujung-ujungnya saya itu vaksin di jam 3. Jadi rehatnya itu sekitar jam 1 kita istirahat ya. Yang mau makan, yang mau istirahat, yang mau merokok ya merokok gitu ya kan. Nah kalau saya sih tetap ngobrol sama orang di samping saya, soalnya saya juga nggak merokok. Nah setelah saya tunggu-tunggu ya dari jam 10 duduk itu, nah endingnya saya vaksinnya itu di jam 3 gitu loh. Nah kebetulan di situ ada orang dinas dan ngasih informasi bahwa vaksin itu terakhir jam setengah 4. Itu untuk grup D ya. Jadi untuk grup saya itu vaksin dibatasi sampai jam setengah 4. Nah beruntungnya saya jam 3 itu saya sudah vaksin gitu loh. Jam 3 vaksin, terus disuruh tunggu untuk ambil semacam bukti bahwa kita vaksin ya. Gitu loh. Bukti itu juga buat rujukan kita kalau mau vaksin yang kedua gitu. Nanti itu sudah ada tertulis di situ. Jadi nama saya, kerjaan saya, umur saya. Nah nanti di kertas itu atau bukti vaksin kita itu dikasih keterangan bahwa vaksin keduanya kira-kira akan dilaksanakan di tempat ini gitu sih. Nah saya itu selesai vaksin sekitar selesai ambil semua urusan selesai itu pokoknya itu sekitar jam 4:30 ya. Nah jadi ya capek sih. Jadi pas waktu vaksin itu kita ditanyai ya apakah kita ada sakit dalam ya kan, punya penyakit sesak, batuk, demam atau apapun, pokoknya banyak lah. Ada riwayat penyakit jantung kah, paru-paru kah, semua pokoknya ditanyai ya kan. Terus punya alergi obat apa enggak gitu. Nah sebelum divaksin itu kita dicek suhu tubuh kita, terus dicek tensi darah kita gitu. Nah kalau nggak salah itu batas dari tensi darah itu sekitar 170 ya, kalau nggak salah ya 170 per berapa gitu saya lupa. Pokoknya yang saya ingat itu 170 lah gitu. Kalau di atas itu sepertinya sudah nggak boleh gitu loh. Saya tahunya itu dari istri bapak-bapak di samping saya itu. Kebetulan bapaknya itu saya tanya kenapa istrinya kok disuruh pulang gitu loh. Nah ternyata pas waktu tensi darah itu ketemu sekitar 200. Nah jadi tidak disarankan untuk vaksin gitu sih, makanya disuruh pulang gitu loh. Kalau saya kemarin tuh tensi darah saya itu sekitar 120 per 80 kalau nggak salah ya. Jadi gitu sih. Jadi kita itu nggak segampang asal vaksin gitu, enggak. Kita tetap ada prosedurnya gitu loh. Jadi di situ ada banyak form itu tertulis apakah pernah sakit ini, pernah sakit itu ya kan, ada sesak atau riwayat penyakit apa gitu. Jadi untuk beberapa penyakit kalau misal orangnya punya riwayat sakit itu tidak boleh untuk vaksin ya. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau vaksin, jadi kasih tahu saja kalau ada sakit atau apa, jangan berbohong hanya untuk bisa vaksin, malah nggak bagus nanti gitu loh. Soalnya tahapannya ya gitu sih. Jadi nggak asal vaksin semua orang dapat vaksin itu enggak sih. Jadi tetap ada prosedurnya ya.
Nah, kalau saya kemarin kan ditanyai soal ada penyakit sesak nafas atau riwayat penyakit atau apalagi ya, banyak lah pokoknya. Nah kebetulan alhamdulillahnya saya nggak pernah mengalami itu semua ya, jadi ya sudah dari pihak dokternya saya divaksin gitu sih. Nah nanti tuh sekitar kalau kita habis vaksin ya, kita sudah ambil bukti vaksinnya, susternya bilang kalau kita akan dapat SMS untuk ambil sertifikatnya atau download sertifikatnya gitu. Nah kemarin saya coba, jadi saya itu dapat SMS kisaran, kan macam-macam orang ya, ada yang langsung dapat SMS, ada yang menunggu gitu loh. Nah kalau saya kemarin dapat SMS itu sekitar 2 hari pasca vaksin ya. Nah itu saya dapat SMS. Nah di situ disertakan ada link pokoknya, linknya itu Peduli Lindungi situsnya. Nah itu saya klik, langsung kita daftar dulu ya untuk teman-teman yang sudah vaksin. Jadi jangan login dulu, soalnya nggak akan bisa. Jadi itu kayak kalau kita mau buka email dan mau masuk email itu kan kita nggak bisa masuk kalau kita nggak punya akunnya kan. Jadi kita harus daftar dulu gitu loh. Nah jadi pas masuk situsnya itu Peduli Lindungi, saya harus daftar dulu baru login. Nah daftarnya gampang sih, cuma ngisi nomor telepon sesuai nomor yang kita daftarkan saat kita vaksin ya, nomor telepon sama nick dari KTP kita gitu sih. Nah itu nanti kita dapat, kalau kita sudah masukkan nomor telepon sama nick, nanti akan muncul nama kita dan akan muncul keterangan bahwa kita sudah menjalani vaksin yang pertama gitu. Nah itu kalau di situsnya itu nanti ada pilihan di profil kita itu mengenai sertifikat. Nah itu kita bisa unduh gitu loh. Nanti di situ tertulis nama kita, nick kita, tanggal lahir kita gitu sih, dan keterangan bahwa kita sudah vaksin yang pertama gitu sih. Kalau teman saya yang kemarin itu ada yang sudah vaksin, driver itu ada yang vaksin dan nggak sampai lama dia dapat SMS gitu loh. Nah makanya kemarin tuh saya bantu untuk loginnya untuk dapat sertifikat vaksin itu kan. Gitu sih. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih alurnya kayak apa ya untuk dapat sertifikat. Saya kira itu awalnya dapat sertifikat itu pasca kita vaksin gitu loh. Ternyata vaksin itu, ternyata sertifikatnya itu kita unduh atau kita download di situs yang diberikan oleh pihak perawat tadi ya kan. Nah itu kita klik baru login gitu loh, sesuai data kita ya. Jadi untuk teman-teman yang mau vaksin itu harus pakai nomor asli ya, jangan nomor yang lain-lain gitu loh. Nomor untuk verifikasi dan nicknya itu harus benar juga gitu loh. Tapi posisinya itu bukan kita sih yang isi, memang kita pas dikasih form itu kita yang isi ya, untuk nicknya, nomor teleponnya, umur kita, nama kita itu kita tulis tangan ya. Tapi pas kita nyerahkan formnya itu tadi, jadi susternya yang sendiri yang ngetik, dan susternya juga yang konfirmasi bahwa sebelum di datanya di fix, sebelum datanya dikirim atau gimana saya nggak tahu ya. Nah itu dikonfirmasi ulang ya sama pihak susternya. Kayak saya kemarin tuh kan, jadi saya habis ngisi formnya terus saya kasih ke susternya, terus susternya ngisi data saya di komputer gitu ya kan. Nah terus dari pihak susternya konfirmasi ke saya apakah namanya sudah benar, nama saya terus nomor saya yang saya cantumkan juga apakah sudah benar gitu. Soalnya nanti nomornya itu akan dikirimkan link gitu loh bahwa kita sudah vaksin gitu sih, dan sertifikatnya ada di situ juga gitu. Itu sih. Dengan kita vaksin ini kita juga mendukung pemerintah ya untuk mengurangi angka COVID di Indonesia ini ya. Mudah-mudahan kalau memang sudah
merata semua di Indonesia ini. Yang mudah-mudahan bisa turun lah ya, dan semua bisa beraktivitas seperti biasa. Terutama ini sih biar perekonomian kita ini apa ya, naik lagi gitu loh. Soalnya sudah banyak orang ini benar-benar survive ya semenjak awal-awal COVID tahun lalu itu. Berbagai macam lah ya, apalagi orang yang kerjanya harian gitu, yang itu sangat berdampak sih. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita melakukan vaksin ini, di satu sisi kita mendukung pemerintah, yang kedua ya yang pasti ya ini sih biar selesai lah ya untuk corona ini ya kan. Soalnya kita juga sudah capek ya kan. Kalau bukan dari kita ya dari siapa lagi gitu yang berperan untuk apa, memerangi corona ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum vaksin ya segeralah ya vaksin, mumpung ini gratis gitu loh. Jadi kita dukung pemerintah ya untuk mengurangi pandemi ini ya, dan mudah-mudahan ya secepatnya sudah hilang ya corona ini ya. Untuk vaksin kedua ini saya awal Agustus. Jadi di situ tuh di SMS-nya itu ada dicantumkan bahwa saya nanti awal Agustus saya vaksin yang kedua. Untuk tempatnya mungkin kemungkinan sama ya tempatnya. Jadi besok akan saya cek ulang lagi. Kalau untuk orang tua saya ya alhamdulillah sudah vaksin juga ya. Kalau orang tua saya itu sebelum saya, jadi saya tuh vaksin hari Selasa tanggal berapa ya, tanggal Selasa itu tanggal 6 kah atau tanggal berapa lupa saya. Nah itu ayah ibu saya itu sekitar hari Senin gitu. Jadi untuk vaksin keduanya ya tetap orang tua saya duluan, baru besoknya saya yang vaksin kedua gitu sih. Pokoknya untuk teman-teman nggak usah inilah ya, nggak usah terlalu parno lah ya, atau terlalu takut gitu. Kalau memang khawatir ya bisa lah teman-teman baca-baca dulu ya kan. Kalau takut ini takut itu ya kan, itu sih. Jadi gitu sih teman-teman. Jadi gitu aja ya untuk apa ya, sharing-sharingnya ya kan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang belum vaksin yo segera lah ya untuk vaksin. Dan mudah-mudahan juga ini setelah adanya vaksin ini semua sudah ini ya membaik lah ya kan. Soalnya capek, ini capek. Gitu. Jadi ya sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai sini dulu videonya. Jadi kalau ada kesempatan lain atau ada informasi lain nanti akan saya share ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya, itu tentunya ya. Harusnya seperti itu sih, harusnya bermanfaat ya. Ya kalau teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen sih, nanti kalau saya bisa jawab ya akan saya jawab, itu aja sih. Cuacanya bagus pagi ini. Jadi kalau cuaca bagus begini, kalau kita mau beraktivitas ya semangat ya. Ya meskipun kalau hujan ya tetap kita harus semangat sih. Jadi sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton ya, dan support channel saya ya. Jadi ya lanjut di video berikutnya. Terima kasih.